Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam adik-adik semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Health Policy Framework. Dalam hal ini kita nanti akan melihat konteks, proses, sama actors-nya ini Health Policy Triangle yang akan kita bahas pada uh, materi ini ya. Jadi ini framework bagaimana health policy itu bisa dimunculkan dan diadakan ya. Kalau kita bicara tentang health policy itu apa aja yang ada di situ. Nah, bagian pertama seperti yang kemarin juga kita sudah sedikit banyak bahas bahwa kebijakan, khususnya kebijakan kesehatan itu sangat penting. Mengapa menjadi penting kebijakan kesehatan itu? Karena sektor kesehatan merupakan bagian penting dari perekonomian sebuah negara. Ya, jadi nanti kita akan lihat di beberapa slide setelah ini ya, bagaimana sektor kesehatan itu adalah merupakan salah satu sektor yang sangat besar di porsinya sangat besar dalam perekonomian suatu negara. Kemudian kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibandingkan dengan masalah sosial yang lainnya. Kalau masalah kesehatan itu pasti istimewa. Ya, seperti kemarin kita juga sudah bahas ya, apa yang kita hadapi pada 1 tahun lebih belakangan ini adalah satu permasalahan kesehatan yang kemudian mengkait ke berbagai sektor lainnya ya. Jadi oleh karena itulah maka permasalahan kesehatan itu menjadi suatu permasalahan yang sangat mempengaruhi ya, yang sangat mempengaruhi masalah-masalah sosial yang lainnya. Mungkin kalau permasalahan sosial yang lain itu bisa jadi tidak mempengaruhi kesehatan ya, tapi kalau permasalahan sosial kesehatan itu pasti mempengaruhi permasalahan yang lain gitu ya, termasuk ekonomi ya, bahkan mungkin nanti sampai ke politik dan lain sebagainya. Tapi kalau taruhlah permasalahan sosialnya itu adalah masalah politik gitu, itu belum tentu memengaruhi permasalahan kesehatan ya. Tapi kalau kesehatan itu pasti berkaitan langsung dengan permasalahan yang lain ya. Nah, kemudian berikutnya, kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan ya. Mungkin dari kemiskinan, polusi itu kita masih bisa agak logika ya, tapi sekarang perubahan iklim ya, coba ini di sini ada salah satunya perubahan iklim. Bagaimana perubahan iklim, keputusan di bidang perubahan iklim ya, atau kebijakan di bidang perubahan iklim itu bisa mempengaruhi kesehatan ya, secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kalau perubahan iklim itu climate, kalau kita istilah populernya climate change ya, di mana negara-negara industri ya, negara-negara industri pemproduksi polusi tertinggi itu kemudian membuat satu kebijakan ya, kebijakan tentang mengurangi percepatan perubahan iklim ya, mengurangi percepatan perubahan iklim untuk menurunkan temperatur dunia kan gitu semuanya. Jadi apa kebijakannya yang ditulis di sana? Mungkin ada pengurangan emisi karbon, pengurangan apalagi gitu ya, yang pengurangan polusi ke pabrik dan lain sebagainya, itu kan dilakukan. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu kalau United States atau Amerika itu sempat keluar dari kesepakatan itu ya, tapi sekarang sudah masuk lagi ke perubahan iklim yang itu sesungguhnya kan tidak, itu kaitannya dengan industri ya, kaitannya dengan emisi karbon dan lain sebagainya. Itu kan kebijakan yang tidak terkait langsung dengan kesehatan ya. Sebenarnya kebijakan kesehatan itu imunisasi, kemudian penurunan angka
kelahiran, mati. Nah, itu yang terkait dengan kebijakan. Oh, enggak, tapi ya, itu mempengaruhi juga dengan kesehatan. Kenapa? Karena perubahan iklim ya itu seumpamanya memengaruhi uh, konstelasi cuaca di seluruh dunia ya. Seumpama pergeseran di Indonesia yang paling gampang. Pergeseran musim kemarau, pergeseran musim penghujan. Nah, itu akan mempengaruhi pola um, penyebaran penyakit. Ya, kita bisa tahu pola penyebaran penyakit itu di negara-negara tropis seperti kita sampai ada bidang bidang ilmu sendiri tentang tropical medicine kan, karena penyakit-penyakit di daerah tropis itu memang berbeda dengan subtropis namanya begitu ya. Nah, ini ada pergeseran musim penghujan, pergeseran musim kemarau, itu mempengaruhi kelembapan udara. Ya, kelembapan udara itu menjadi salah satu syarat mutlak berkembangnya bakteri. Ya, penyakit di tropical country atau di negara tropis lebih banyak terkait dengan bakteri. Nah, ini tentunya perubahan iklim ini juga mengubah konstelasi populasi bakteri, baik itu yang ada sudah ada di dalam makhluk hidup maupun yang berada di permukaan ya, di permukaan itu di luar. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi ya. Tentunya ini sangat mempengaruhi. Jadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan bidang lain itu secara langsung maupun tidak langsung itu juga berkaitan dengan kesehatan. Kemudian berikutnya memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan. Kebijakan kesehatan itu mempengaruhi pemilihan teknologi kesehatan. Contoh saja paling mudah sekarang kebijakan tentang harus ada vaksinasi ya. Atau sebelum kita ke vaksinasi, kebijakan kesehatan sekarang tentang penggunaan instrumen untuk tracing, instrumen untuk screening, ya, kebijakan kesehatan yang diambil adalah berusahakan untuk bisa mencapai angka rasio screening yang sesuai dengan WHO. Nah, tapi screening ini menjadi permasalahan juga karena ada beberapa pilihan. Kita mau menggunakan screening alat instrumen screening yang mana gitu ya. Ada bisa kita pakai rapid test ya, yang antibody yang dulu awal dipakai. Kemudian bisa juga dengan rapid test yang antigen ya. Atau kalau yang bukan screening ya ada PCR ya, itu tentu yang golden standardnya. Tapi sekarang kemudian keluar Genos ya, produksi UGM. Mana ini bisa lebih cepat, bisa lebih murah ya. Ya, tentunya masih ada berbagai pertentangan, tapi kita harus bisa melihat dari sisi yang kita mau lihat kebijakannya ya, bahwa dibutuhkan screening ya, karena screening kita masih jauh dari target ya, jadi dibutuhkan teknologi untuk screening yang cepat, murah ya, dan tentu skopnya besar, bisa mendapatkan atau bisa digunakan untuk jumlah yang besar. Nah, oleh karena itulah maka kebijakan itu, dasar-dasar itu tadi yang diambil itu menentukan bahwa oke, sekarang kita pakai, mungkin pemerintah sekarang Genos kita pakai di stasiun-stasiun atau di bandara. Nah, sehingga ini yang kita yang kita bicarakan bahwa kebijakan kesehatan itu memberikan arah pada teknologi apa yang akan kita pakai ya. Teknologi apa yang kita pakai. Kemudian juga tadi kalau sudah screening kemudian kita mesti ada tracing ya. Kalau sudah tracing nanti harus diagnosis ya, penegaan. Nah, ini treatment ya kan, kalau memang kemudian kemudian positif terkonfirmasi, maka dia harus ada treatment. Nah, kemudian nanti treatmentnya sendiri pun juga prosedur ini tadi ya,
apakah itu kita harus lockdown dulu secara mikro atau makro dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga diarahkan oleh ya kebijakan kesehatan yang dianut oleh suatu negara, ya kan? Kebijakan mana yang diambil? Nah, itulah mengapa dan itu berefek pada yang lain, ya kan? Berefek pada kehidupan seluruh masyarakat. Nah, itulah kenapa kebijakan kesehatan yang diambil itu harus berhati-hati dan karena salah satunya ini hal yang sangat penting. Nah, oke. Ini berikutnya tadi saya sampaikan di yang nomor 1 bahwa struktur perekonomian suatu negara itu dipengaruhi juga atau diwarnai juga oleh anggaran untuk kesehatan. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada pendapatan dan belanja negara, ya. Kita bisa lihat angkanya bahwa belanjanya lebih tinggi daripada pendapatannya, ya. Dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada belanjanya, negara pasti ada elemen utang di sana. Nah, belanjanya sendiri itu berapa sih sebenarnya yang tersalur? Ada 2 elemen tertinggi untuk penyalurannya, yaitu ke pendidikan dan kesehatan. Ya, jadi ini 2 hal yang paling penting di dalam kehidupan masyarakat bernegara, ya, yaitu tentang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu memang sudah menurut undang-undang ditentukan bahwa minimal 20%, ya, 20%, kemudian 5%-nya untuk kesehatan. Nah, ini sangat besar. Ya, jadi pendidikan dan kesehatan itu termasuk salah satu yang penggunaan anggaran terbesar dari negara kita, ya. Nah, ini 110,2 triliun, ya, alokasinya ini kan, ini untuk anggaran ini 110,2 triliun untuk kesehatan. Nah, ini gimana anggaran kesehatan sebesar ini? Itu dari pemerintah pusat dananya 80,7 triliun, kemudian ditransfer ke dana desa yang ini nanti akan diimplementasikan langsung atau dimanfaatkan langsung di ujung tombak, di level paling bawah itu hampir 30 triliun. Nah, ini penggunaannya buat apa saja sih sebenarnya anggaran kesehatan? Nah, anggaran kesehatan itu digunakan untuk program Indonesia Sehat atau KIS, ya, kemudian kepesertaan KB, ya, kemudian imunisasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini tahun 2018 imunisasi itu 92,5% menjadi target, ya. Tapi ini tentu imunisasi pada saat itu, ya, tentu sasarannya adalah untuk anak-anak yang menjadi tanggungan negara, ya. Ini yang menjadi tanggungan negara yang masuk dalam APBN, ya. Imunisasi ditanggung di sana. Nah, ini tentunya kenapa saya perlu tekankan di sini, karena ini imunisasi atau vaksinasi sekarang akan bertambah, ya, sasarannya. Nah, ini pada RAPBN terakhir pun menggunakan target 92,5 untuk imunisasi anak-anak, ya, usia 0 sampai 11 bulan. Kemudian untuk penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas, ya. Dana ini loh tuh, dana 110,2 ini kan. Dan untuk sertifikasi obat dan makanan, kemudian penanganan malaria dan HIV AIDS. Dengan target itu 95% malaria terobati, 52% kasus HIV diobati. Diobati, ya, belum sampai sembuh. Ya, diobati saja belum sampai sembuh targetnya, karena skopnya ini harus didapat di seluruh Indonesia atau jangkauannya. Nah, ya inilah masalahnya. Kalau kemarin saya juga di mata kuliah yang lain tentang pencegahan, semuanya, kalian sudah pernah dengar bahwa saya pernah menyampaikan ada double burden of disease, ya. Saat sebuah negara itu punya masih masalah penyakit menular dan penyakit tidak menular, maka ini akan double burden pengeluarannya negara, ya. Anggaran yang harus disiapkan ini seperti ini, malaria dan HIV AIDS ini adalah penyakit menular, ya. Jadi harus
harus keluar dana banyak, ya, termasuk salah satu elemen anggaran yang harus digunakan untuk menekan terjadinya penyebaran penyakit menular. Ya. Nah, di lain pihak kita juga ada fasilitas kesehatan yang berkualitas, ini harus ditingkatkan juga karena untuk penyakit-penyakit degeneratif, ya, itu juga semakin bertambah. Ya. Nah, sehingga itu double burden, bebannya double. Ada beban untuk penyakit degeneratif dan beban untuk penyakit menular. Nah, uang sekian banyaknya, ya, yang 5% dari seluruh anggaran negara itu harus bisa ada capaian-capaian. Tentunya dikatakan udah memakan uang sekian, apa capaiannya? Capaiannya itu stuntingnya itu harus diturunkan sampai sekian. Ya, kemudian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan harus sampai 82%, ya. Jadi udah keluar duit harusnya ditetapkan kan target-target, ini termasuk juga dalam kebijakan. Ya, kemudian ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas itu harus sampai 86%. Ya. Nah, ini ini kita bisa lihat di tahun 2018 era APBN di mana vaksin juga nggak 100%, ya. Jadi karena ini untuk anak-anak. Ya, jadi perhitungannya ada, dananya yang ada berapa, kemudian maksimal yang bisa ditargetkan berapa. Nah, ini yang diharapkan dari pengeluaran atau alokasi dana sebesar 110,2 triliun ini harus ada indikatornya, ini pencapaiannya. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini dari kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan kita, di negara kita, mana yang menerima alokasi anggaran terbesar? Nomor 1, PUPR, ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pak Basuki Hadi Mulyono, ya, bikin jalan tol, bikin bendungan, bikin terminal, bikin perbatasan, ya. Nah, ini semua karena memang pemerintahan ini fokusnya ada di infrastruktur, ya, untuk mendukung kegiatan perekonomian, maka ini dapat anggaran paling besar. Kemudian berikutnya Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan, ya, untuk meningkatkan ketahanan nasional karena tentu ancaman itu akan selalu ada pada sebuah negara. Kemudian berikutnya Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama dari mana nih? Oh, ini pengelolaan dananya besar juga, ya, pengelola dana haji semuanya itu, ya. Nah, itu memang besar. Nah, berikutnya ternyata ini, ya, Kementerian Kesehatan, ya. Kementerian Kesehatan itu juga mendapatkan dana yang cukup besar. Nah, ini tadi kenapa saya bilang bahwa yang saya sampaikan bahwa kenapa kebijakan kesehatan itu penting, ya, karena dia sangat berkait dengan kehidupan masyarakat, dan dalam struktur perekonomian, ya, dia makan uang, maksudnya alokasi anggaran negara itu ke kesehatan juga tinggi, sehingga untuk memanfaatkan dana yang tinggi, yang besar itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat, ya, supaya tidak menjadi percuma. Nah, jadi Kementerian Kesehatan ini tinggi, ya. Nah, sedangkan pendapatannya, ini target pendapatan, ya, dalam triliun rupiah yang didapatkan dari sektor kesehatan oleh sebuah negara, oleh negara kita, ya, ini 267,9 triliun rupiah. Nah, itu didapatkan dari mana saja? Yang paling besar didapatkan dari sumber daya alam. Ya, kita masih ada migas dan non migas, ya. Minyak dan gas, kalau non migas ya berarti apakah itu hasil hutan, ya, hasil pertanian. Nah, itu non migas ini masih besar, dan yang kalau sumber daya alam selain yang terbesar porsinya tentunya migas, ya. Di sini dapat 77% sendiri. Itu dari 37%, ya. Itu atau 77 triliun, ya, diambil dari migas. Nah, yang non migas itu ada mineral, ada panas bumi, ada kehutanan, ada perikanan, ya. Ini konstituennya yang 22 triliun.
Nah, kemudian berikutnya ada dari PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Ya, bukan pajak. Ini apa namanya didapatkan sebesar 82 triliun. Nah, kemudian yang sama, ya ini ada dari dua sisi yaitu BLU atau Badan Layanan Umum maupun dari pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Apakah itu laba BUMN dari perbankan ataupun non perbankan itu sebesar 43 triliun dan 43 triliunnya BLU. BLU-nya dari mana? Nah, salah satunya adalah dari Kementerian Kesehatan. Apa BLU Kementerian Kesehatan? Yaitu ada rumah sakit pemerintah, ada puskesmas. Ya, jadi bahwa pendapatan ya, pendapatan karena kan masyarakat menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah maupun puskesmas itu untuk yang BLU mengelola dana, ya kan? Ada pembayaran yang dimasukkan, nah itu termasuk dalam pendapatan negara. Ya, sebesar bersamaan dengan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dikti dari sekolah, ya, dari universitas. Nah itu kalau Kemenkeu ya ternyata dari pajak, yaitu 16%. Nah ini sehingga selain kita memakan anggaran, ya, dari kesehatan itu karena menggunakan anggaran dari dana negara, dia juga ada pemasukan yang didapatkan dari bidang kesehatan. Ya, karena itu kenapa ini tadi hanya untuk ilustrasi ini untuk menjelaskan betapa pentingnya kebijakan kesehatan. Berikutnya, anggaran kesehatan untuk APBN kita bisa lihat selalu meningkat, ya, dari tahun ke tahun. 14, 15, 16, 17, 18 itu meningkat dari 56 triliun sampai ke 81 triliun. Itu yang masuk ke dari belanja pemerintah pusat, ya, dari pemerintah pusat. Kemudian ini yang ditransfer pada dana desa. Ya, nah ini kita bisa lihat bahwa sektor kesehatan itu porsinya besar, ya, bisa mendatangkan pemasukan juga, tapi juga anggarannya sampai ke bawah itu cukup tinggi. Nah, ini yang terakhir kita lihat tadi saya ada sedikit tekanan di tentang imunisasi, ya, cakupan target imunisasi. Nah sekarang imunisasi selain untuk anak-anak juga sekarang karena kita menghadapi masa pandemi, ya, masa pandemi seperti ini, maka kita perlu vaksin. Nah, Anda bisa lihat, ya, kita bisa lihat di sini dari dari infografisnya ini bahwa kita harus menyediakan 102.451.500 rupiah, 102 juta, 102.451.500 rupiah. Nah ini harus disediakan untuk vaksinasi. Kok pakai rupiah? Maaf saya, ya Allah. 102.451.500 orang. Ya, di mana masing-masing ini harus 2 dosis, ya kan, per orangnya harus 2 dosis. Nah ini jadi harus berapa juta yang harus disiapkan. Nah dari dari yang harus disiapkan itu kemudian tentu memakan anggaran, ya, kita bisa lihat di sini karena ini kan targetnya pemerintah ini ada 100, berarti 200 juta, ya, 204 juta. Karena ini kita bisa lihat ada 2 dosis, ya, dengan targetnya itu yang prioritas itu ada 102 juta, berarti jadi 204 juta, ya, yang itu masuk ke harus didanai masuk. Nah ini makanya kebutuhan dananya itu adalah 37 triliun. Nah, kemudian untuk 37 triliun itu dengan uang muka sebesar 3,8 dan alokasi APBN-nya 18 triliun sendiri hanya untuk vaksinasi COVID. Nah, dengan jumlah yang segitu banyak juga, ya, target itu tentu juga tidak bisa didapatkan hanya dari satu produsen.
ya produsen vaksinnya harus beberapa ya untuk bisa memenuhi target jumlahnya. Nah, ini uang besar ya, jadi diperlukan satu kebijakan ya, bagaimana mengambil alternatif yang paling aman, tentunya nomor satu aman, keamanan vaksinnya, tapi juga ekonomis. Oleh karena itu kemarin kalau Anda mengikuti pemberitaan juga, Kementerian Kesehatan dalam Pak Menteri Kesehatan yang baru juga sudah memperhitungkan, jadi oke, yang dari Sinovac sekian, kemudian nanti yang dari Pfizer sekian, Moderna sekian, ya, AstraZeneca kayaknya nggak dipakai ya, saya nggak tahu, karena belum tahu. Nah, tapi ada juga dari Gavi, yang ini gratis, ya. Nah, ini gratis, tapi harus bidding atau bagaimana. Nah, ini sudah diperhitungkan juga oleh Kementerian Kesehatan untuk supaya nanti, karena vaksinasi ini akan memakan waktu, ya, akan memakan waktu untuk bisa semuanya. Waktunya itu termasuk juga produksi vaksinnya, sehingga diperlukan kelompok-kelompok prioritas dulu, baru kemudian nanti akhirnya seluruh masyarakat. Nah, ini bukan kerja mudah dan bukan kerja murah, ya. Diperlukan dana. Nah, ini kita lihat di sini alokasi penyediaan dana untuk COVID, ya, vaksin COVID. Pada tahun 20 terrealisasi dana sebesar sekian, 633 miliar, kemudian berakhirnya tahun 2020, kemudian terrealisasi lagi 54 M. Ya. Ini untuk pengembangan vaksin merah putih sendiri, nanti untuk tambahan ya. Kemudian berlanjut pada tahun 2021, 74 T. Ya, yang rencananya kan dipenuhi melalui APBN, realokasi. Ya. Nah, di sini ada realokasi anggaran. Jadi memang tentunya ini menjadi prioritas ya, kesehatan kita menjadi prioritas utama dari pemerintah, sehingga realokasi APBN pun dilakukan ya, untuk membeli vaksin, ya, untuk membeli dan memproduksi vaksin. Ya, jadi kita bisa lihat betapa di sini permasalahan kesehatan itu bisa mengguncangkan ya, mengguncangkan dalam tanda kutip termasuk perekonomian negara. Ya. Vaksin akan diberikan secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi yang kita bicarakan tadi APBN ya, di mana kita masih belum punya permasalahan dengan wabah pandemi. Nah, kemudian sekarang kita punya permasalahan dengan wabah atau pandemi, dan itu memerlukan tentu kebijakan khusus, termasuk kalau kita perhatikan bahwa pemerintah kemudian mengimplementasikan pada awal itu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang itu sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan. Artinya penetapan status itu perlu ditentukan dulu ya, sesuai dengan undang-undang, supaya apa? Supaya penggunaan anggaran seperti ini ya, penggunaan anggaran itu bisa dilegitimasi secara hukum. Ya, jadi kalau tidak ada pemberlakuan kekarantinaan, ya, tidak ada pemberlakuan PSBB, namanya masih permasalahan kesehatan berjalan biasa, maka tidak, kalau kemudian ada pemindahan realokasi seperti ini ya, realokasi anggaran ya, atau kemudian penambahan porsi anggaran untuk kesehatan dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa dilakukan ya. Oleh karena itulah kemudian diberlakukan. Nah, kemudian tapi pemberlakuannya itu di tingkat pusat, kemudian nanti ke tingkat bawah ada lagi masing-masing. Nah, jadi kalau seperti di Jogja kemarin ada surat keputusan gubernur ya, untuk pemberlakuan darurat kesehatan. Nah, pemberlakuan darurat kesehatan yang kemudian diperpanjang itu adalah adanya surat itu memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk bisa mengalokasikan dananya untuk kesehatan. Apakah dia mau untuk membuat fasilitas isolasi mandiri, ya kan?
apakah kemudian untuk penyediaan logistik dan lain sebagainya, yang itu di luar dari pengeluaran-pengeluaran yang normal bila tidak ada wabah. Nah, oleh karena itulah, jadi ini saling berkait ya, saling berkait. Pemerintah menetapkan kebijakan A, kemudian diikuti dengan kebijakan B, yang itu memang harus prosedurnya dilalui. Ya, oke. Nah, sebenarnya apa kita tadi sudah membicarakan ya, kebijakan. Nah, kebijakan itu apa? Sejumlah keputusan kemarin sudah kita bahas ya, yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu ya. Jadi tentu pasti ada penanggung jawab kebijakan. Nah, kemudian kebijakan itu kalau yang bersifat publik ya, yang dibuat oleh pemerintah atau negara dan itu berkait pada seluruh masyarakat, maka itu disebut sebagai public policy atau kebijakan publik. Nah, sedangkan kebijakan kesehatan sendiri adalah segala sesuatu untuk memengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan bagi seorang dokter, kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Ya, jadi kebijakan tentunya berlaku di berbagai level, ya, dari level yang global maupun sampai ke level yang paling kecil. Termasuk di sini bahkan di dalam sebuah institusi pelayanan kesehatan, apakah di rumah sakit, apakah di puskesmas, itu kebijakan itu mempengaruhi pada seorang dokter untuk pelayanan kesehatan semuanya. Nah, itu ada ya segala hal yang mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan ya, dan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah fungsi definisi dari kebijakan kesehatan atau health policy. Nah, ini yang dibuat oleh orang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu. Ada selain bidang juga ada tingkatan dan lingkupnya. Apakah kebijakan itu bersifat lokal atau diambil oleh pemangku kebijakan tingkat lokal, apakah regional, apakah nasional, apakah internasional atau global ya. Itu policy ada, kemudian lingkupnya bisa lingkup private maupun public. Kalau private tentunya yang berlaku mengikat hanya pada institusi tertentu semuanya atau komunitas tertentu, sedangkan kalau public itu pada seluruh populasi atau seluruh masyarakat. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kesehatan atau health policy. Jadi kita bisa lihat di dalam skema ini ya, bahwa health policy itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, ya, mulai dari fiscal pressure. Ya. Fiscal pressure itu tadi ya, jadi kemampuan, semuanya ini kita ambil contoh yang paling up to date di negara kita dan seluruh negara yang lain tentunya, tentang kebijakan vaksinasi ya, kebijakan kesehatan tentang vaksinasi, dan itu digratiskan, ditanggung oleh pemerintah. Maka kebijakan itu juga dipengaruhi oleh kemampuan fiskal dari negara tersebut. Ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kemampuan fiskal negara juga mempengaruhi jenis vaksin apa yang dia pesan, gitu kan? Jadi oke, ini pertama Sinovac untuk petugas kesehatan, nanti ambil lagi yang harganya lain yang mahal Pfizer, kemudian nanti ada lagi yang harganya ini Moderna yang untuk lansia dan lain sebagainya semuanya ya. Yang itu kan harganya beda-beda. Nah, itu harus ada perhitungan untuk mengambil kebijakan mana yang dipakai untuk siapa ya, mana yang diambil berapa banyak ya, mana yang dibayar duluan, mana yang belakang. Itu fiscal pressure ya. Apakah itu mempengaruhi? Itu sangat mempengaruhi pada keputusan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan, semuanya itu jelas ya, termasuk tadi ada vaksin gratis yang diproduksi dari mungkin konsorsium WHO yang itu juga kita ngantri ya. Nah, itu fiscal price kita bisa lihat salah satu contoh tekanan finansial pada pemilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ginos tadi juga ya. Mengambil kebijakan oke sekarang pakai Ginos. Kenapa? Karena ini ada
pressure dari ketersediaan dana, gitu. Nah, termasuk ya kebijakan apakah ini akan PSBB atau lockdown total atau lockdown mikro dan lain sebagainya, itu tentu pemerintah harus memikirkan kan. Kalau ini kebijakan kesehatan saya bilang lockdown gitu. Nah, kemudian berapa kemampuan saya ya untuk menyediakan makan. Karena saat pemerintah melakukan satu kebijakan, seumpamanya ini total karantina, gitu, orang nggak boleh keluar dari rumah, di mana orang yang keluar rumah itu adalah untuk bekerja, di mana bekerja itu adalah untuk mendapatkan uang, dan di mana uang itu adalah dipakai untuk mencari makan, ya kan? Dengan dia di stop tidak boleh bekerja, maka itu menjadi tanggung jawab yang nyetop, ya kan? Kalau ini pemerintah ya pemerintah harus bertanggung jawab, menanggung makannya dan lain sebagainya. Nah, itu tentu menjadi faktor pertimbangan kan, yang mempengaruhi apakah dia akan ambil atau tidak. Ya, nggak boleh konyol juga. Oleh karena itulah, karena kita tahu ya bahwa ketersediaan dana itu kita juga terbatas dan lain sebagainya, maka pemerintah sangat berhati-hati. Walaupun tentu itu akan menimbulkan berbagai akibat ikutan, ya, apakah kemudian angkanya jadi nggak cepat turun dan seterusnya. Tapi kita mau pilih mana dalam satu titik, kita akan dihadapkan pada satu pilihan. Kalau kita mau betul-betul sehat langsung ditutup 100%, tapi habis itu chaos. Ya. Nah, ini tinggal mana yang kebijakan yang diambil, karena itu fiscal pressure sangat tinggi. Kemudian market forces, ya, kekuatan pasar. Nah, kekuatan pasar itu sangat juga mempengaruhi health policy, ya. Bagaimana penerimaan, ya, bagaimana penerimaan masyarakat, ya, bagaimana maunya masyarakat, ya, itu menjadi pressure juga untuk pengambil kebijakan kesehatan, ya. Bagaimana mereka saling bersaing dari produsen juga, ya. Nah, produsen semuanya tadi kita bicara vaksin itu sangat berpengaruh. Kemudian special interest group, ya, apakah ada organisasi, apakah ada partai politik, apakah ada kumpulan pengusaha, apakah ada grup buruh dan lain sebagainya yang punya interest terhadap harus adanya suatu kebijakan kesehatan. Ya, kemarin kita sempat curiga, ya, jadi ini termasuk market forces sama special interest group. Kalau harus ada kewajiban untuk rapid test, ya kan? Kemudian siapa yang menyediakan kitnya? Ya, siapa yang berani menjamin bahwa ini efektif? Kemudian kit itu harganya berapa, dijual berapa, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan permainan, ya, tapi itu sangat mengaruhi. Jadi apakah kebijakannya kemudian oke, sekarang setiap ini harus ada rapid test. Nah, begitu itu kebijakan diambil, maka market forces sama special interest group ini pasti akan bereaksi, ya kan? Pasti akan ada reaksi. Nah, oleh karena itu sebagai pengambil kebijakan juga harus memperhatikan bagaimana kekuatan pasar. Nanti orang pasti semua akan bersaing menyediakan kit, ya. Kemudian akan saling menekan satu sama lain. Special interest group juga akan ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian research findings, nah ini salah satu hal yang ilmiah bahwa kebijakan kesehatan yang diambil itu haruslah berbasis bukti atau evidence based, dalam hal ini berdasarkan penelitian kesehatan. Seperti ya ini kita contohnya semua kebijakan yang kita ambil ini semua COVID ini sangat relevan, ya. Research finding menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan suatu vaksin itu diperlukan uji klinis berapa tahap, ya. Kemudian diperlukan tingkat keberhasilan berapa persen, ya kan? Yang itu nanti baru ini bisa dipakai, vaksinasi bisa dipakai. Nah, itu harus berdasarkan research finding. Nggak bisa kita kebijakan kesehatan hanya kemudian muncul untuk mencegah COVID, Kementerian Kesehatan menyarankan untuk
mengonsumsi air hangat yang ditetesi dengan minyak kayu putih. Ya itu tidak ada berdasarkan informasi dari A, B, C atau dari grup WA ya. Memakan bawang dan lain sebagainya. Kalau itu memang suatu hal yang bisa diadvokasikan untuk dipakai, maka harus ditunjukkan dengan hasil penelitian, ya, evidence based. Dan evidence based itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah, jadi bukan yang hanya berdasarkan pendapat saja. Nah, kemudian ada personal experience, ya, personal experience dari khususnya yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan. Jadi apakah dia akan ambil ini berdasarkan pertimbangannya apa yang sudah dia alami. Nah, kemudian political ideology. Nah ini penting untuk health policy. Jadi kemarin saya suka, mungkin di kelas ini saya juga pernah sampaikan bahwa bisa kita lihat bahwa bukan itu di kelas yang lain yang tentang leadership. Jadi mungkin Anda bisa juga nanti melihat dari data yang ada apakah negara-negara dengan ideologi selain demokratis ya, itu cenderung lebih cepat atau lebih lambat ya, mencapai target COVID-nya. Ya, target COVID itu target free COVID-nya. Jadi kalau kita lihat bisa lihat yang paling dekat dari kawasan kita adalah Vietnam. Ya, Vietnam, kemudian tentu Cina, ya, tentu ya kita nggak tahu Korea Utara ya. Nah, kenapa? Karena seperti kamu bisa amati ya bahwa di negara demokrasi karena kita prinsip ini atau ideologi ini memberikan kemerdekaan pada setiap orang untuk berpendapat, kemerdekaan pada setiap orang untuk berpikir ya, sehingga kadang-kadang satu kebijakan kesehatan yang seharusnya itu bila kita ambil itu akan efektif itu menjadi bisa diperdebatkan, menjadi bisa disangkal, menjadi bisa dinegasikan ya. Dan itu karena demokrasi itu dihargai maka menjadi tidak kunjung selesai prosesnya, jadi berlarut-larut. Berbeda dengan negara yang dengan ideologi yang berbeda ya, namanya seperti sosialis ya, atau yang ideologinya komunis sekalipun ya, di mana mereka punya rantai komando memaksa yang bersifat memaksa. Jadi ya udah kalau kebijakannya begini semua harus nurut, nggak boleh ada yang melakukan pembangkangan atau ini kebijakan ini tidak untuk diperdebatkan. Nah itu political ideology sangat berpengaruh termasuk pada kebijakan kesehatan. Ya dalam kondisi darurat, dalam kondisi pandemi seperti ini, ternyata political ideology yang bersifat itu tadi kaku, ya, bahwa setiap kebijakan itu tidak bisa diperdebatkan. Ya. Nah itu bisa melaksanakan atau mengatasi permasalahan ini dengan lebih cepat dibandingkan dengan yang demokrasi ya, bahkan seperti kita sudah termasuk yang demokrasi. Vaksin ada yang mau, ada yang enggak, sampai harus ada iming-iming, harus ada reward dan punishment dan lain sebagainya. Ini yang satu hal yang sesungguhnya andai kalau itu kita tidak berideologi demokrasi gitu, nah itu bisa langsung terapkan orang gelem lungo gitu ya. Nah itu bisa lebih cepat ya. Nah kemudian media, peran media sekarang tidak ada yang memungkiri ya bahwa peran media itu sangat tinggi. Apa-apa segala apapun yang diangkat dalam media itu akan menjadi satu hal yang menjadi pemikiran masyarakat ya, memengaruhi pemikiran masyarakat termasuk pengambil kebijakan sendiri. Ya, media sangat pengaruh. Kemudian krisis, nah kondisi krisis. Ya kita tarik ke atas lagi ya bahwa kalau kondisi krisis, apakah itu krisis kesehatan seperti sekarang atau mungkin krisis yang lain, krisis ekonomi. Ya, di dalam tahun 97 dulu ya saat kita ada krisis ekonomi, apa mungkin
pemerintah punya kepikiran untuk membuat satu sistem jaminan sosial nasional atau sistem kesehatan jaminan kesehatan nasional, ya, bukan SJSN, JKN, tidak akan terpikir, ya, karena waktu itu kita sedang ada satu krisis tersendiri, ya, yang itu membuat kita tidak mengambil kebijakan kesehatan pada saat itu, tidak membuat satu kebijakan kesehatan. Tapi setelah tidak ada krisis tentunya bisa dibuat. Nah, kalau krisisnya krisis kesehatan, ya tentu ini akan menjadi sangat penting untuk membuat suatu. Dan konstituen, ya, konstituen itu adalah bagaimana maunya komunitas, ya, maunya masyarakat. Nah, itu faktor-faktor dari health policy yang bisa diidentifikasi. Nah, berikutnya framework kita yang akan kita bicarakan itu adalah health policy triangle. Jadi ini adalah framework yang ada apabila kita membuat sebuah health policy, yaitu konten, ya, konten itu adalah substansinya apa, ya, kemudian konteks itu latarnya, ya, settingnya, dan proses, dan bagaimana prosesnya, di mana frame ini, ya, health policy triangle ini membatasi pergerakan dari aktor yang melakukannya, yaitu bisa individual, bisa grup maupun organisasi. Nah, actors sekarang, ya, kita bahas satu-satu. Yang actors yang tengah, ya, triangle ini nanti kita bisa satu-satu aktornya, konten, konteks, dan proses. Nah, bagaimana aktor ini, ya, yang melakukan atau yang mengambil suatu kebijakan kesehatan itu mempunyai beberapa komponen, ya, yang ini masuk dalam concept of power. Nah, concept of power itu terdiri dari individual wealth atau kekayaan, kemudian kepribadian, intelektualitas, dan kewenangan. Ya, seorang aktor bisa menjadi satu pengambil kebijakan atau bisa mengimplementasikan suatu kebijakan kesehatan itu karena dia punya individual wealth, dia punya kepribadian, dia punya intelektualitas, dan dia punya kewenangan. Nah, tentunya untuk kebijakan-kebijakan yang publik, nah ini struktur organisasi publik, ini kewenangan itu adalah satu faktor yang paling utama dari aktornya, ya. Nah, kemudian kita bahas kalau individual wealth, ya, seseorang dengan kapital yang cukup, ya, kapital yang tinggi itu bisa mempengaruhi kebijakan kesehatan, ya. Jadi ada banyak, ya, contoh-contoh yang bisa kita lihat, umpama seperti Bill Gates, gitu, ya. Bill Gates itu punya, kita mungkin bisa contoh-contohnya akan kita tidak COVID terus, ya. Walaupun Bill Gates juga ada contoh di COVID, tapi ini saya akan ambil contoh yang lain. Bill Gates itu punya yayasannya, Bill and Melinda Gates Foundation, dan dia karena kan ini orang filantropi, ya, dia termasuk filantropi. Nah, yayasan ini atau foundationnya ini membiayai pengentasan demam berdarah, ya, dengan dengan proyek yang kita ada di UGM ini yang melakukan itu nyamuk yang diinjeksi dengan bakteri Wolbachia. Ya, ini risetnya dibiayai, ya, oleh Bill and Melinda Gates Foundation, kemudian dilakukan oleh peneliti dari UGM, ya, Wolbachia itu kalau nyamuk diberi dengan Wolbachia itu maka dia tidak akan membawa virusnya, ya, virusnya itu dia tidak bisa berinang di nyamuk itu. Nah, jadi dilakukanlah penelitian yang sampai pada kalau ini nanti si tikus sampai si nyamuk ini kawin mawin, ya, nanti keturunannya itu nggak bisa kompatibel untuk membawa virusnya demam berdarah, virus dengue-nya. Nah, itu berhasil, dan kemudian
ini menjadi satu kebijakan yang saya rasakan, maksudnya yang pernah saya alami di kota Yogyakarta salah satunya ya, bahwa oke ini akan diberikan stasiun nyamuk yang sudah terinfeksi Wolbachia ya. Nah itu dilaksanakan ya, ini kita bisa salah satu contoh bagaimana individual wealth dari seorang itu yang bisa kita lihat dari Bill Gates di Indonesia, mungkin di Afrika dan yang lain dia juga punya beberapa hal yang bisa mempengaruhi kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh suatu komunitas ya, karena dia punya kekayaan ya. Nah itu kan perlu ada penyediaan kontainer nyamuknya ya, yang kemudian bagaimana produksi awalnya. Nah itu semua kan membutuhkan biaya, dan itu sudah itu salah satu contoh bagaimana individual wealth bisa mempengaruhi. Jadi yang tadinya kebijakan kesehatannya untuk demam berdarah itu di daerah di satu kecamatan yang jadi tanggung jawab puskesmas itu ada Jumante ya, kemudian 3M, nah itu ditambah lagi dengan ada Wolbachia. Nah itu untuk ya, kemudian kepribadian ya, tentunya pengambil kebijakan itu harus mempunyai satu personality yang bisa breakthrough, artinya kepribadian seorang pengambil kebijakan itu harus yang kuat, dan dia apa sih istilahnya itu ya, accepting challenge gitu ya, jadi bisa menghadapi tantangan dengan cepat ya. Nah itu dia akan lebih powerful ya daripada yang introvert gitu. Itu sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian intelektualitas ya, kepandaian. Nah ini faktor juga yang mempengaruhi kekuatan seorang pengambil kebijakan. Jadi kalau ini saya pernah punya contoh. Jadi ada satu saya pernah ikut seminar simposium ya, di mana di situ diikuti oleh mantan Menteri Kesehatan ya Thailand. Nah dia ini dihadapkan pada saat dia menjabat, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa Thailand sedang booming ya, pariwisata ya, kemudian data epidemiologis Kementerian Kesehatannya dia itu menyatakan bahwa sejak booming itu angka penderita HIV/AIDS itu meningkat. Nah dia kemudian, wah ini nggak bisa didiemin ya, kalau ini didiamkan maka akan mungkin punah itu populasi Thailand ya. Ya ini menjadi salah satu buat dia dua sisi mata uang ya, dimana pariwisata membaik itu baik untuk perekonomian, tapi di lain sisi ini ada akibat buruknya. Nah dia sebagai seorang pengambil kebijakan Menteri Kesehatan, dia harus berpikir ini gimana caranya. Maka yang dia lakukan adalah ini harus dicegah, ini nggak mungkin enggak ya. Nah kemudian dia dia kemudian terkenal sebagai saya lupa waktu itu, pokoknya dia Mr. Kondom atau bagaimana. Jadi dia harus mempromosikan pencegahan sexually transmitted disease ya, STD itu dengan kontrasepsi, dalam hal ini kondom. Nah itu di awal implementasinya kebijakan ini dia terapkan itu sangat ditentang ya. Sangat ditentang oleh masyarakat ya. Karena berbagai alasan ya, ya. Nah tapi dia tahu ya, inilah yang saya mau ambil contoh dari kecerdasan seorang mengambil kebijakan yang itu bisa
dalam konsep of power itu bisa membuat dia berhasil melakukan misi kebijakannya. Untuk menyukseskan itu maka dia kemudian ini saya tahu orang Thailand itu paling patuh pada biksu, ya, pemuka agama. Jadi dia bikin campaign bahwa penggunaan kondom itu direstui oleh biksu. Jadi dia bikin campaign, dia bikin iklan di video bahwa itu kondom itu diberkati oleh oleh biksu. Semenjak campaign itu dia jalankan, maka kebijakan ini jalan. Ya, kondom diterima. Kondom diterima, kemudian maksud dia untuk mencegah pun mulai terlihat hasilnya, artinya peningkatan penderita HIV maupun AIDS itu tidak setajam sebelumnya, ya, mulai melandai, ya. Nah, dan itu menjadi satu kebijakan atau kebiasaan yang dilaksanakan oleh terutama masyarakat yang berkaitan langsung dengan pariwisata, ya, apakah itu di Phuket, ya, atau di mana, ya, daerah-daerah di Thailand kan banyak sekali. Nah, itu dia dianggap salah satu menteri kesehatan yang paling berhasil di Thailand, ya, terutama dengan berhasil menahan laju sexually transmitted disease. Nah, itu karena dia punya konsep berpikir, intelektualitasnya dia berjalan, ya. Nah, itu sehingga kebijakannya bisa dia lakukan. Kemudian kewenangan, ya, tentunya tergantung struktur organisasi. Konsep of power itu artinya adalah pasti sangat tergantung dengan kewenangannya. Jadi posisinya dia di mana, dan kebijakan kesehatan apa yang bisa saya terapkan dalam posisi saya itu tergantung struktur organisasi. Ini actors. Dari sisi actors, kemudian dari sisi konteks latarnya, faktor situasional, faktor yang bersifat tidak permanen, insidental, bencana itu seperti bencana, perang, dan lain-lain, disebut juga focusing events. Ya, kalau ini contohnya sama, ya, seperti sekarang. Jadi ada pandemi, maka kebijakan kesehatan yang diterapkan itu, ya, situasional, ya. Jadi seperti sekarang, umpamanya, ya, blessing in disguise, ya. Jadi kita di bidang kedokteran gigi itu selama ini paling dekat aja, ya, kita di RSGM itu tidak pernah menggunakan sebelumnya, ya, pada saat belum ada pandemi itu tidak ada aerosol suction. Kemudian untuk operator dokter gigi itu alat pelindung dirinya tidak maksimal, ya, paling banter level 2, ya, bahkan level 1 rata-rata, ya. Kemudian di dalam fasilitas pelayanan kedokteran gigi di RSGM itu sebelumnya dalam satu ruangan ada bisa beberapa dental unit tanpa sekat, ya, tanpa exhaust, ya, dengan AC, ya. Yang kemudian karena ada situasi ini menuntut semua untuk berubah, ya, walaupun ini kondisi yang tidak permanen, ya, kita kan tidak berharap bahwa COVID ini akan permanen, ya kan, tapi ini kondisi yang merubah semua kebijakan kesehatan gigi dan mulut. PDGI mengeluarkan kebijakan untuk praktek seperti apa, ya. Kemudian kebijakan awalnya dulu harus tutup dulu dan lain sebagainya. Nah, ini situasional, ya, situasi lingkungan, situasi negara, komunitas itu sangat mempengaruhi bagaimana terbentuknya suatu kebijakan kesehatan. Kemudian faktor struktural. Kalau faktor struktural itu faktor yang bersifat tetap. Apa contohnya? Di dalamnya ada sistem politik, tipe ekonomi, ya, basis tenaga kerjaan, demografi, derajat kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Sama, ya, jadi politik kita tadi yang sudah kita bicara, sistem politik itu bersifat hampir tetap, ya, jadi struktural di Indonesia sampai kalau kemudian nanti ada terjadi perubahan
kita jadi khilafah atau kemungkinan yang lain, ya mungkin akan atau jadi negara tiba-tiba jadi negara komunis, mungkin akan berbeda ya kebijakan yang cara mengambil kebijakan kesehatan mungkin akan berbeda. Tapi selama itu tidak ada perubahan, maka itu adalah satu hal yang bersifat permanen sistem politiknya. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi, tadi kita sudah bicarakan ya, kalau di negara-negara sosialis atau komunis mungkin langsung bisa diputuskan, oke, lockdown, tutup, tanpa ada pertimbangan yang lain-lain, tapi tanpa ada pertentangan dan lain sebagainya. Kalau di sistem politik seperti demokrasi, makanya akan jadi beda lagi ya. Kemudian kekayaan suatu negara, nah itu memang bukan ya terus itu permanen, enggak, tapi itu kan untuk peningkatannya membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu kalau struktural ya, konteks itu ada situasional, struktural, dan ada kemudian kultural. Bagaimana kultur suatu komunitas atau suatu masyarakat itu, senioritas, entitas, etnisitas, bahasa, ketidaksetaraan jenis, stigma, dan agama. Ya ini salah satu contohnya lagi, ya ini kita tidak ambil ke, ya kalau COVID kalian bisa tahu sendiri kemarin kebijakan tentang vaksinasi ini aja ada pertentangan kan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, dan lain sebagainya ya, sampai kemudian MUI ya sebagai entitas yang sebetulnya tidak terkait dengan kesehatan turun tangan untuk bilang bahwa ini halal dan suci, maka habis itu semua pertentangan. Ini apa terkait dengan apa? Terkait dengan agama ya. Lagi contoh, dulu pernah, kalau Anda mungkin belum masih di sekolah ya, belum masuk ke perguruan tinggi pastinya, di Jogja pernah ada mau kampanye itu ATM kondom ya. ATM kondom itu apa? ATM kondom itu adalah ya ATM kan automatic telling machine ya, jadi kita seperti dispenser kan untuk mengambil kondom. Kenapa itu waktu itu mau diberlakukan? Karena sexually transmitted disease antar kehidupan mahasiswa itu atau pergaulan bebas di mahasiswa itu secara sosiologis terbukti meningkat ya di Jogja. Nah, pilihannya adalah waktu itu kita mau, ini hampir sama dengan kasus Thailand tadi ya, tapi tentunya dalam situasi yang berbeda. Kalau tadi pariwisata dan datangnya dari luar, kalau ini kita dari dalam sendiri nih, gitu maksudnya antar gitu. Kita mau cegah supaya aman ya dengan itu, atau kita mau mencegahnya dengan metode itu tadi, atau mencegah dengan metode yang lain kan gitu. Nah, tapi karena kita itu bangsa yang religius ya, bangsa yang beragama, kita menganggap bahwa pendekatan seperti itu adalah pendekatan yang bukan justru menurut perspektif kultural ya, menurut perspektif kultural kita saat ini juga mungkin ya, yang diperbaiki bukan justru ya wis sakarmu, kamu boleh melakukan itu asal aman ya, itu kan konsepnya itu. Anda boleh melakukan itu asal aman, tapi kita masih percaya pada nilai-nilai bahwa bukan itu yang harus dilakukan, tapi yang dilakukan adalah memperkuat keimanan, ketakwaan bahwa tidak boleh melakukan seks pranikah ya, dan itu harus dipertebal dada pendidikan. Apakah itu salah? Tidak ya, tentu itu tidak salah ya, tentu itu betul. Tapi apakah itu visible atau tidak, saya juga nggak bisa mengatakan ya. Tapi saya berpendapat bahwa hal itu adalah suatu hal yang terlalu utopis, terlalu idealis. Artinya mengatakan bahwa kita harus bisa menyetop itu semua dengan pendidikan dan memperkuat agama dan lain sebagainya. Karena ini kembali karena itu tanggung jawab ya. Hal-hal seperti itu terkait dengan tanggung jawab bagi masing-masing orang. Dimana kita di negara kita seperti Indonesia ini tidak bisa buat saya ya, pandangan saya pribadi, kita tidak bisa menjamin bahwa semua orang mendapatkan perilaku yang sama di dalam keluarga, atau mendapatkannya perlakuan yang sama di dalam keluarganya. Tidak bisa memastikan bahwa mendapatkan pendidikan yang setara untuk seluruh orang Indonesia ya, jangankan hanya di Jawa, masih ada luar Jawa ya, dan lain sebagainya ya, kecuali kalau kita sudah punya struktur pendidikan yang kuat, yang itu
bisa dikatakan hampir seragam, gitu, kita mungkin bisa melakukan penanaman itu. Nah, tetapi tentunya saya tidak bergerak di dalam bidang itu, saya juga tidak tahu bagaimana sekarang angka itu ya, pergaulan bebas dan lain sebagainya, apakah penyakit transmisi sexually transmitted disease itu meningkat atau tidak. Cuma dalam satu sisi ya ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa faktor kultural, faktor agama, stigma itu di negara kita masih sangat tinggi ya, yang itu bisa sangat mempengaruhi terhadap kebijakan kesehatan apa yang akan diambil ya. Nah, itu tidak bisa dinegasikan ya, itu tidak bisa dinegasikan sebagai faktor konteks dalam health policy triangle ya. Kemudian faktor internasional atau faktor eksternal, nah ini pengaruh lintas batas ya, ini tentunya ada ya hal-hal yang di drive oleh kita tidak ya, seperti nanti kita pelajari juga ada SDGs, MDGs dan lain sebagainya, di mana itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang itu mewarnai kebijakan yang berlangsung atau yang ada di dalam negeri, seperti itu. Nah itu masuk dalam faktor konteks. Yang lagi in apa nih ya, yang jadi fokus dunia apa ya. Kemudian proses bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, direncanakan sampai dilaksanakan, sampai dievaluasi ya. Jadi mulai dari identifikasi permasalahan dan pengenalan isu, bagaimana sebuah isu dapat masuk atau tidak masuk dalam agenda kebijakan. Ini nanti kita ada kuliahnya sendiri yang kita sebut sebagai agenda setting untuk membahas lebih detail ya, identifikasi permasalahan dan masukkan agendanya. Kemudian formulasi kebijakan. Jadi kebijakan itu siapa yang memformulasikan, ya, siapa yang merumuskan, kemudian bagaimana menyepakatinya dan bagaimana publikasi atau diseminasinya. Kemudian implementasi kebijakan. Bagian terpenting dalam proses kebijakan ini gimana nanti caranya kebijakan ini diterapkan ya. Kalau tadi kebijakannya mungkin pengendalian sexually transmitted disease ya, sexually transmitted disease. Nah, kemudian implementasinya itu dengan adanya kondom, dan itu nggak akan berjalan. Ya, itu tidak akan berhasil ya. Jadi itu harus teknis, implementasinya harus diubah seperti itu ya. Jadi proses ini juga harus direncanakan dengan baik. Kemudian evaluasi ya, biasanya dilakukan pada saat adanya perubahan kebijakan. Kita evaluasi sebelumnya dengan kebijakan sebelumnya, apakah ada indikator-indikator yang cukup memuaskan atau tidak. Bila tidak, maka kemudian harus dilakukan revisi dan evaluasi ya. Health policy triangle ini tadi yang kita bicarakan ya, ada konten ya, substansinya, konteks, kemudian proses, dan di dalamnya ada actors-nya ya. Itu sesungguhnya adalah framework ya, atau pola yang kita pakai, yang bisa dipakai untuk analysis of policy atau menganalisis sebuah kebijakan yang sudah berjalan, maupun analisis for policy. Jadi kalau kita mau membuat kebijakan, maka kita perhatikan health policy triangle. Jadi evaluasi maupun untuk perencanaan ya. Jadi analysis of policy, jadi evaluasi apakah suatu kebijakan itu berjalan dengan baik atau tidak, atau kebijakan itu memberikan hasil yang baik atau tidak. Kalau dia memberikan hasil yang baik, kita lihat gimana kemarin kebijakan ini sampai bisa muncul, dari sisi kontennya seperti apa, konteksnya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan actors-nya siapa saja yang mengambil. Nah, itu termasuk juga sebaliknya, kalau jelek hasilnya, oh kenapa nih, mungkin ada titik lemahnya, oh ternyata ini lemah di dalam prosesnya di mana, oh di implementasinya dulu. Nah, ternyata aktornya kewenangannya kurang sehingga kebijakan itu nggak bisa jalan, atau oh ini nggak pas ini konteksnya ya, diterapkan tidak kebetulan ada pertentangan kultural di dalamnya ya. Nah itu analysis of policy. Sementara kalau analysis for policy itu saat kita akan mengimplementasikan suatu kebijakan kesehatan, maka kita boleh menggunakan framework ini. Jadi ini pas nggak kebijakan kesehatan ini, aktornya siapa yang harus merumuskan, ya, siapa yang harus
memegang kendali itu dari kantor. Kemudian kontennya apa ya, sesuai nggak dengan isu kesehatan yang ada, konteksnya ada pertentangan nggak tentang implementasinya. Nah, kemudian nanti baru prosesnya ini nanti bagaimana target-targetnya, kemudian implementasinya menggunakan instrumen apa dan lain sebagainya. Nah itu bisa digunakan untuk perencanaan sehingga bisa analysis of policy dan analysis for policy. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi health policy framework. Jadi nanti silakan materi ini bisa dipelajari untuk kita sebagai bekal untuk materi-materi berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.